Gula nangka di sini dimasaknya gula pakai nangka, nangkanya juga dimasak komplit. Jadi ada nangkanya, ada ketan hitamnya, ada durian juga, sangat terjangkau banget. Pokoknya kalau di lain tempat ya kalian bolehlah bandingin harga aja. Mangkok batok kelapa. Batok kelapa. Pakai cendol hitam atau dawet hitamnya dulu. Wow, kita sajikan. Seperti ini. Ya warnanya hitam. Pakai apa hitamnya tuh Pak? Pakai arang. Iya, betul. Arang, setiap usaha pasti ada suka duka. Ya intinya kita jangan terlalu mengeluh. Ya namanya kita jualan es itu pasti terkendala musim. Ketika musim hujan janganlah kita mengeluh. Kita jalanin seikhlas kita. Insya Allah rezeki ada. Ya kita menjaga kuliner khas kita sendiri. Mensyukuri itu yang berat. Kalau disyukuri udah otomatis disyukuri. Kalau mensyukuri yang paling berat. Usaha ini udah berapa lama Pak? Ada 7 tahun. Karena alhamdulillah lancar. Ya alhamdulillah. Karena saya emang hobinya di es dawet ini, jadi ya saya jalanin. Jadi awalnya ide jualannya dari hobi? Atau Emang saya hobi kuliner gitu. Intinya saya hobi kuliner di es dawet gitu. Begitu saya udah nggak kerja, saya buka usaha sendiri. Kebetulan secara otodidak, kalau saya sendiri otodidak. Saya belum pernah istilahnya berguru ataupun ngikut orang jualan awalnya gitu, belum pernah. Jadi saya cuman belajar menu dasar, artinya bahan dasarnya aja gitu. Proses pembuatan ya kita proses berjalannya waktu aja, maksudnya sesuai nama keinginan kita, keinginan pelanggan kita sendiri gimana juga. Jadi minimal saya mendengarkan masukan dari pelanggan customer gimana baiknya gitu ke depannya. banyak masukannya tuh? Alhamdulillah banyak. Yang membantu di situ saya yang ini. Apa tuh awal-awal tuh apa Pak? Kalau awal saya kan menu masih satu item ya. Jadi hanya es dawet ireng yang berisi ada esnya, cendol hitamnya, santan sama gula kelapa merah. Itu satu rasa. Berjalannya waktu ada yang ngasih masukan, coba Mas pakai varian rasa gitu. Oh ya bisa saya coba nanti. Saya belajar dulu varian rasa ini yang cocok untuk masuk ke es dawetnya apa itu. Tidak monoton satu rasa, biar ada variasi, biar ada banyak pilihan gitu. Dan terima pesanan juga tadi di sini tulisannya ya? Alhamdulillah saya siap menerima pesanan dalam bentuk kemasan cup ataupun untuk catering. Kalau untuk modal gerobak itu saya ya ada sebagian penghasilan dari kerjaan dulu saya sisihkan. Saya beliin peralatan satu persatu, nyicil. Saya proses untuk pembuatan gerobak saya sendiri. Jadi tanpa dibuatin orang, secara ya kita melihat gerobak orang-orang di jalan kayak gimana bentuk dan modelnya. Sesuaikan dengan keinginan kita, sesuaikan dengan apa yang ingin kita jual. Berapa harganya tuh gerobak kayak gitu Pak? Sekitar 800 satu set. Itu baru roda. Rodanya doang kan? Roda satu set. Untuk gerobaknya total kayu sama roda ya 1 juta udah. 1 juta kurang itu lebih ya? Belum sama peralatan. Itu ya? Enggak. Dulu saya belum pakai mesin. Belum pakai cup sealer. Cup sealer baru berjalan 2 tahun ini, ngikutin zaman. Itu zaman bagaimana yang positif kita ambil, yang baiknya kita ambil. Pokoknya setiap ada masukan dari customer, pelanggan setia, tetap kita sharing dulu sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampu, ya kita jalanin. Alhamdulillah disitulah yang termahal itu dari customer, bukan dari istilahnya kita berguru ke orang. Yang mahal itu dari customer ya. Gimana kita istilahnya menjaga supaya pelanggan ini tetap setia. Ya intinya ngangenin gitu. Karena orang dawet hitam cuma di Purworejo. Ketika dia merantau, ketika dia berjalan jauh, ketemu orang itu pasti dia kangen. Kangen suasananya di kampung, khasnya begitu gitu. Ya kita menjaga
kuliner khas kita sendiri. Itu yang kita jaga ya. Kalau untuk dawet hijau alias dawet ayu itu Banjar. Banjar ya. Cuman di sini mayoritas perbedaannya di bahan. Di bahannya ya. Tidak cuma di warna. Tapi Ya, beda. bahan beda. Kalau saya sendiri pertama jualan di Tangerang, masih keliling juga, nggak kagak mangkal. Ya namanya orang keliling suka dukanya lebih banyak daripada orang mangkal. Kalau untuk di mangkal di sini karena adik saya udah tidak jualan, saya yang nurusin. Berapa tuh Pak pertama kali dapat hasilnya tuh Pak? Sekitar 200 ya per hari dulu. Lumayan lah pada tahun segitu sih. Ya itu satu varian, Satu varian. satu varian, satu Nah item. sekarang nih, di zaman sekarang nih udah lebih dong. Ya alhamdulillah. Kalau untuk total habis semua varian dari varian nangka, ketan hitam, sama durian yang saya bawa. Alhamdulillah kalau rezeki, pas rezeki saya itu paling 800. Bukanya dari jam berapa Pak di sini Pak? Buka dari jam 10 pagi sampai jam 17.30. Terkecuali hari Sabtu Minggu biasanya lebih awal. Perbedaan untuk penyajian, jadi di es dawet ireng itu hanya pakai mangkok. Karena mangkok saya sering pecah, jadi saya ganti untuk yang ke orisinil, yaitu menggunakan batok kelapa. Cuman umumnya pakai mangkok keramik. Nah, karena saya ingin memberi kesan beda, ciri khas saya juga. Jadi saya pakai yang batok kelapa. Untuk satu porsi original harga 6.000. Untuk rasa nangka sekarang 8.000. Pakai rasa ketan hitam juga 8.000. Rasa durian kita agak beda, walaupun harga durian mahal, kita hanya 13.000. Untuk rasa mix-nya nangka dicampur durian juga, itu 15.000. Serta rasa komplit, jadi ada nangkanya, ada ketan hitamnya, ada durian juga, itu cuma 16.000. Sangat terjangkau banget. Pokoknya kalau di lain tempat ya kalian bolehlah bandingin harga aja. Harganya dulu dah, kalau rasa ya mungkin boleh dicoba dulu. Iya nih mangkoknya nih. Apa Iya, mangkok batok kelapa. Batok kelapa. Pakainya. Buat sendiri atau pesen Pak? Ya kebetulan pesen Pesen ya? ya karena belum sempat bikinnya juga agak ribet. Ini untuk pesanan es dawet ireng komplit. Penyajian kita es cendol hitam atau dawet hitamnya dulu. Wow, Kita sajikan. seperti ini. Ya warnanya hitam. Pakai apa hitamnya tuh Pak? Pakai areng. Iya, betul. Areng. Pakai Cuman arengnya areng apa? Sekam. Oh, sekam. Iya, Sama iya. Oh, ya itu yang warna Arengnya. khasnya emang di situ. Oh, Kemudian pakai es yang serut secukupnya. Ya, dikasih topping. apa tuh? Ini ketan hitam. Ketan hitam. Ya, toppingnya ketan hitam. Karena komplit itu isinya ada ketan hitam. Ya, ini pakai daging durian yang udah yang wujudnya udah dagingnya aja. Jadi juga. Ya, kita daging durian. Kemudian kita kasih santannya. Apa nih santan ya? Santannya yang kental. Ya, karena kalau kecampur es dia akan mencair, tambah cair. Jadi tambah ini ya harus pakai yang kental. Yang terakhir gula nangka. Gula nangka di sini dimasaknya gula pakai nangka, nangkanya juga dimasak. Jadi nggak cuman campuran saja. Jadi tetap dimasak bareng. Ya. Es dawet ireng Mas Barep khas Purworejo ya. Unik banget nih pakai batok kelapa. Biasanya orang pakai mangkok, di sini dia pakai batok kelapa. Ciri khasnya dia di sini. Dan gua ambil porsi lengkap, komplit ya, pakai duren, pakai ketan hitam, pakai nangka juga. Yang pasti yang ini ya, andalannya ya, dawet irengnya ini. Gue cobain dulu ya, rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena duren memang aroma
aromanya khas banget ya, jadi lebih dominan ke durian nih. Baunya enak banget, manisnya nggak terlalu manis banget, pas menurut gue nih. Dawetnya juga lembut banget, enak guys. Jarang-jarang ya makan dawet hitam kayak gini ya, gue baru cobain nih. Ini pakai durian, pakai ketan hitam, enak juga. Ini satu porsi, satu mangkok besar ini 16.000. Ini masih worth it ya di pinggir jalan seperti ini. Kalau di mall-mall ataupun di resto-resto pasti lebih dari 25.000 guys. Apalagi durian itu kan mahal ya. Wow. Di sini masih terjangkau nih. Jadi buat temen-temen yang lagi lewat sini nih, mampir aja ke sini nih. Di daerah Pondok Gede ya, di belakang mall Plaza Pondok Gede pokoknya. Yang arah mau ke Lubang Buaya deh, di pojokan seperti ini di pinggir jalan. Satu-satunya nih ada es dawet Mas Barep khas Purworejo. Ini cocok banget ya siang bolong, panas-panas, minum es seperti ini, seger banget. Wow. Oke. Bener-bener unik mangkoknya. Dan ternyata memang banyak banget loh ini. Mangkoknya agak dalam, jadi isinya banyak, airnya juga banyak. Jadi nggak sedikit, enak banget. Nih dawet irengnya masih hitam-hitam gini. Tuh. Seger banget guys, lagi ya. Jadi katanya tadi bapaknya awalnya kerja ya, karena dia buka usaha seperti ini. Walaupun katanya awalnya otodidak. Jadi belajar itu sambil berjalan ya Pak ya. Sambil berjalan dia jualan, sambil belajar juga. Dan apa namanya, respon dari pelanggan-pelanggannya, kasih masukan, dia terima dengan baik, dia cari, dikoreksi. Apa yang kurang, diperbaiki. Dan sudah 7 tahun di sini nih ya. Berjalan lancar alhamdulillah. Per hari bisa 800 ribuan. Cuma jualan ini aja nih guys. Di pinggir jalan. Mantap. Enak banget. Mungkin diuyup gini kali ya guys. Kalau kalian penasaran lagi lewat sini, mampir-mampir aja nih, cobain es dawet ireng Mas Barep ya, khas Purworejo di sini. Harga mulai dari 6.000 yang original ya, es dawet, gula dan santan. Ada yang pakai nangka, ada yang ketan, ada yang durian. Jadi dia banyak varian rasanya juga guys di sini. Nggak monoton, nggak satu-satu. Dan dia juga bisa terima pesanan, nomornya ada di situ. Dan dia juga sudah tersedia di GrabFood sama ShopeeFood. Yang pertama bagi saya, satu hobi. Apapun usahamu, apapun usaha Anda, usahakan yang hobi Anda sendiri. Jangan ngikutin tren, jangan ngikutin yang viral-viral, karena belum tentu itu hobi Anda. Kalau itu udah hobi Anda, hati-hati terhadap customer. Suatu saat customer ada yang mengetes Anda, Mas, coba deh rasain bikinan Anda sendiri. Nah, kalau bukan Anda, hobi Anda akan kaget dan Anda juga akan diketertawain oleh customer. Itu yang pertama. Yang kedua, jalanin sesuai hati. Jangan, boleh target. Umumnya target, kalau saya tidak pakai target. Saya jalanin karena hobi. Sesuatu yang karena hobi pasti dibawa senang, dibawa santai, dibawa enjoy, dinikmatin. Itu pasti yang pertama. Yang terakhir jelas mensyukuri, itu yang berat. Kalau disyukuri udah otomatis disyukuri, kalau mensyukuri yang paling berat. Saya sudah hadir di ShopeeFood sama GrabFood. Namanya apa? Sama, es dawet ireng Mas Barep. Mas Barep. Ya, siapa tahu kita berjumpanya di dunia maya, merasakannya di lewat perbantuan para driver-driver, ngasih rezeki ke driver juga. Oh, betul. Ya.